Bismillahirrahmanirrahim. Israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. فإذا عرفت بهذا قطعا أن هذه الأخلاق الجميلة يمكن اكتسابها بالرياضة. Jadi kalau kemarin judul utamanya adalah apakah karakter atau akhlak itu bisa berubah atau tidak. Jawabnya adalah bisa berubah, bisa diperbaiki. Dengan cara apa? Yumkinu iktisabuha birriyadhah. Riyadhah itu artinya dengan latihan, dengan terus-menerus memaksa, membiasakan hal-hal yang baik di dalam diri kita. Yumkinu iktisabuha birriyadhah. Jadi riyadhah itu biasanya riyadhah itu digunakan untuk satu istilah tirakat, ya, lebih ke hal-hal yang bersifat supranatural atau hal-hal yang bersifat mistik. Tapi sesungguhnya riyadhah itu adalah memaksakan diri atau mendidik, memaksakan diri untuk berlatih melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupannya. Jadi iktisab kategorinya termasuk iktisab atau ikhtiari. Wahya yang dimaksud riyadhah adalah takalluful af'al as-sadirati anha ibtida. Pada awalnya kita memaksakan dalam diri kita ini untuk terus berusaha melakukan hal yang baik. Jadi dalam perilaku kehidupan sehari-hari kita paksakan. Karena manusia itu diberikan kemampuan untuk memilih, ya. Maka kita harus memaksa untuk memilih hal yang baik dalam kehidupan. Baik itu bisa diukur dengan logika itu dengan pikiran manusia, bisa diukur terutama dengan agama. Jadi ukuran api itu ya bisa ukuran logika, pikiran, bisa ukuran adat, kebiasaan, bisa ukuran agama. Itu kalau berkaitan dengan agama, sumber agama. Standarnya itu, ya, standar atau ukuran untuk memilih perbuatan. Nah, riyadhah itu memaksakan diri kita untuk memilih yang terbaik. Memilih apa? Yang terbaik. Kata kuncinya untuk bisa memilih yang terbaik berarti orang perlu ilmu, ya, perlu pemahaman, perlu ilmu untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tapi yang namanya fitrahnya orang itu atau yang dilahirkan, sesungguhnya manusia itu potensi dasarnya baik. Potensi dasarnya itu adalah baik. Potensi fitrahnya, potensi penciptaan itu asal usulnya adalah baik. Nah, kalau ini diilmuni, lalu berada dalam lingkungan yang baik, dia akan punya kemampuan untuk memilih yang baik dalam perbuatan kehidupan yang harus dia lakukan. Nah, caranya itu dipaksa, ya, harus kita memaksakan diri. Kalau nanti sudah menjadi tobaan, menjadi watak, jadi karakter yang menancap di dalam diri kita, maka sudah tidak lagi perlu paksaan. Jadi ya, proses awal itu pasti paksa dulu. Makanya aturan itu diperlukan untuk mengantarkan munculnya watak, tadi saya katakan, ya, munculnya karakter.
Jadi sekali lagi, norma, aturan, hukum, sanksi itu diperlukan untuk membeli daya tekan agar supaya orang mau melakukan dan lalu melakukan itu berulang-ulang sampai memunculkan menjadi sebuah apa? Karakter. Kalau sudah menjadi karakter, maka itu berarti sudah tidak lagi, hampir tidak diperlukan lagi aturan. Artinya orang ono sanksi apa tidak, dia sudah menjadi baik. Ya, dia sudah menjadi patuh, menjadi aturan. Jadi kalimat wajib, harus, haram itu menjadi sudah tidak lagi relevan atau tidak lagi diperlukan ya. Dalam arti dalam tanda kutip, karena orang sudah otomatis melakukan itu ya. Karena sudah menjadi karakter, menjadi budaya, menjadi adat. Ya, itu. Seperti saya contohkan, orang tahlilan itu kan sudah menjadi budaya ya. Budaya itu berarti sudah menjadi kebiasaan, karakter yang muncul dari kesepakatan masyarakat. Itu kan tidak perlu diberikan norma, tidak perlu dipaksakan. Otomatis sudah akan melakukan sendiri karena sudah jadi karakter. Awalnya ya harus diobrai, dituntun, ya, dipaksakan harus begitu. Tapi ketika nanti itu berulang-ulang, maka akan muncul menjadi yang namanya akhlak tadi, tobaan. Tobaan itu berarti sudah kemarin saya katakan bila rawiyatin wala fikri. Tidak lagi diperlukan adanya proses paksaan, proses mikir, proses ya otomatis sudah. Yang bergerak itu adalah jiwanya. Jadi saya katakan norma, aturan, hukum, sanksi itu lebih merupakan media, alat ya, tidak menjadi satu tujuan. Ya sama lah gitu ya. Kalau orang itu semuanya lalu menjadi penuh kesadaran, polisi itu yang nganggur. Ya. Jadi caranya bagaimana membangun akhlak tadi al-jamilah dengan cara apa? Birriyadhah. Dengan apa? Riyadhah itu takalluful af'al as-sadirati anha ibtida. Kebiasaan tadi ya. Biasanya ada unsur untuk dipaksakan dulu. Wa hadza min ajibil alaqah bainal qalbi wal jawari. Ini termasuk sesuatu yang ajib. Ajib itu yang luar biasa ya, yang sangat mengagumkan. Apa ada hubungan yang terkait dengan qalb wal jawari. Kebiasaan yang kita lakukan di luar akan membentuk apa yang ada di dalam, yang di dalam nanti akan membentuk apa yang ada di luar. Sehingga ini menjadi satu kesatuan, menjadi satu kesatuan. Bisa dilepaskan. Orang mungkin bisa ya memaksakan sing asale gak luman maksa untuk luman, sing asale gak patek guyon maksa guyu. Tapi hanya dalam beberapa waktu, dalam beberapa saat. Masih ada unsur maksa tadi ya. Tapi kalau sudah menjadi watak ya malah kadang kudu guyu ae karena apa-apa. Dastul wajib. Wajah itu sumringah. Wajah ya apa? Sumringah. Kalau susah ya gitu ya. Karena dia mensyukuri terus. Pada hal tertentu dia merasa mungkin ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang dia merasa diuji dan sebagainya, tapi kenikmatannya jauh lebih banyak. Makanya dia tetap senang gitu ya. Kayak Lorontu, tapi dia bilang oh ya kenikmatan yang lain jauh lebih banyak. Ya sudah. Sesungguhnya apa ya? Pemahaman atau mindset yang baik itu akan menimbulkan kekuatan otomatis. Tapi kalau orang itu pikirnya dan pikirannya itu sudah pikiran yang senantiasa negatif, mengeluh, yang senantiasa dia tidak kuat, dia akan menjadi tidak kuat. Makanya jangan dibiasakan berpikir dengan kalimat yang negatif. Jadi apa ini? Meskipun tidak bisa, akan saya usahakan. Itu loh kalimat itu. Wah, aku gak iso ya. Itu sudah negatif ya. Gak iso. Ya apa? Iso apa enggak? Ya, insya Allah. Lihat, saya usahakan. Saya akan mencari cara. Jangan langsung dijawab. Orang iso. Bisa enggak nanti tercapai target?
akan kita hitung. Kita akan upayakan cari strategi kalimat itu. Ketika gagal pun dia kalimatnya, oh ini kita masih sedang perlu waktu, punya waktu, perlu waktu. Jadi kalimat-kalimat itu terus begitu. Ngomongnya di putel ya, ngomongnya serba modal kayak iso ya. Angel gitu. Ya angel tenanan ya. Tenanan. Cutel. Ya, jangan memahjub atau kita ini mencutelkan diri, ya. Mencutelkan diri terhadap sesuatu yang seharusnya. Jadi energi itu tergantung pada kita bagaimana membangun, mempunyai tekad itu. Prakteknya angel lah, gitu. Karena belum menjadi watak ya. Kalau kamu bilang, iya nek teori gampang lah, ngomong gampang. Iya karena Anda belum membentuk menjadi apa? Menjadi karakter kamu. Karakter kamu masih karakternya yang ngomong ini ya, maksud saya. Masih karakter yang negatif, yang positif, yang apa, pesimis, karakter yang tidak strong, yang tidak punya kekuatan, karakter yang tidak penuh tantangan gitu ya. Makanya kan, kenapa kita mengatakan semua anak itu istimewa, semua anak bisa menjadi juara? Karena kita berpikirnya mulai dari positif dulu. Tidak boleh guru mengatakan waris saiki ku angel-angel. Sing angel lah ya apa guru nih jadi. Guru ini gak tahu ndonga, gak tahu belajar, gak tahu dia. Angel dhisik. Wong tuane ya ngono gitu. Pancen arek saiki gak padha karo biyen. Ya mesti arek gak padha. Nyata. Sudah tadi cutelno dulu, sudah dimahjub ya. Sudah dimahjub, sudah kita buntu dulu, kemungkinan kita bisa melakukan hal yang positif. Jadi buang itu kalimat-kalimat yang sifatnya apa? Negatif. Jadi kalau Anda tidak tahu gitu, jangan langsung tidak tahu. Ya, maaf ya, nanti coba saya carikan dulu ya, infonya kayak apa. Saya cari. Jadi orang terus diberikan harapan, dan hidup kita itu penuh dengan harapan. Ketika ditanya, gimana Pak tentang ini? Oh, saya tidak tahu ya. Kan nges ngudol gitu ya. Tapi dia ngomong, ngapun guys, kita kalau tak cari informasi, karena kemarin saya belum dapat info tentang itu gitu kan. Orang masih punya harapan. Makanya kalau beri jawaban, belum sales ya. Jadi kalau Anda jadi sales, saya akan bicara, Mbak ini saya butuh ini, ada apa enggak ya? Kalau kamu bilang langsung, waduh ini tidak ada yang seperti ini, ya sudah males. Oh Bapak butuh ini ya, Ibu butuh ini ya. Coba nanti saya carikan info kan, saya mohon waktu ya, nanti coba saya carikan. Nanti itu ketika tidak ada, dijadikan alasan. Ini beberapa hari kemarin ini kita stoknya masih ada, tapi ini kita masih ini gitu. Jadi terus uang dikai harapan. Kita bagaimana gitu. Dan seterusnya. Jadi menghindar dari sesuatu yang mencutelkan tadi itu ya. Oke, nah itu harus dipaksakan dengan cara riyadhah tadi apa? Dengan cara apa? Ya. Ada alaqah bainal qalbi wal jawarih tadi ini ya. Oke. Wa inna kulla sifatin tadharu fil qalbi yufidu atharuhu alal jawarih. Jadi semua apa yang ada di dalam qalb jiwa kita, hati kita itu akan punya asar itu akan berefek terhadap anggota tubuh kita itu. Makanya secara teori kesehatan sesungguhnya orang akan sehat apa tidak itu dia punya kemampuan mengelola terhadap apa yang ada di dalam dirinya apa tidak. Kalau Gusti Allah dalam Al-Quran itu jelas perubahan Anda itu harus dilakukan perubahan sesuatu yang ada dalam diri Anda. Dalam diri itu apa ya? Mindset, berpikir, hati, cara itu ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin terus hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Yang harus dirubah dulu itu ma fusim itu mindset, visi, komitmen, jiwa kita, niat kita, gitu loh ya. Nah itu kita. Ini yang harus diperbaiki terus, gitu, itu perbaiki terus. Karena itu yang akan tagir, yang akan merubah, melakukan perubahan terhadap apa yang ada di luar kita, diri kita itu. Jadi jawarih kita, fisik kita, luar kita, perilaku kita itu ditentukan oleh mabi'an fusina yang ada di dalam diri kita ini. Gimana caranya merubah yang ada di dalam diri kita? Dengan pemahaman, dengan memaksakan, memahami yang baik mana, yang tidak baik mana. Mengilmoni lah, dengan berdoa, diberikan petunjuk, diberikan ini. Dengan lingkungan yang baik, itu pentingnya, mindset, memberikan contoh yang baik, dan seterusnya tadi. Karena akan punya efek tadi. Hatta la yatakharraka illa ala wifkiha la mahalata wa kullu fi'lin yajri alal jawarihi fa innahu qad yartafi'u minhu atharun ilal qalbi wal amru fihi daur itu artinya terus terjadi simbiosis, perputaran atau saling mempengaruhi lah. Perbuatan di luar akan pengaruh yang di dalam akan pengaruh yang apa? Di luar. Yang terus-menerus kita lahirkan dari perbuatan ini, maka dia akan menjadikan hati kita juga akan bisa menjadi terpengaruh. Artinya ada alaqah yang begitu kuat. Alaqah itu ada keterkaitan yang sangat erat sekali antara jawarih dengan qalb tadi ini. Antara apa? Jawarih dengan qalb itu. Maka cara menjaga hati itu adalah dengan tadi menjaga perbuatan yang baik, mengilmoni, berada di lingkungan yang baik, niatin usapi, maka dia akan melahirkan sesuatu yang baik akan membangun hati kita terus di dalam kebaikan. Wa idza tahaqqaqat annal akhlaqal hasanata takunu taratan takunu bit-tab'i wal fitrah wa taratan takunu bi'atibaril af'al bi'atiyadil af'alil jamilah wa taratan bimusyahadati arbabil fa'ali al-jamilah wa musahabatihim wa hum quranaul khair ikhwanus salah idh tab'u yasilku minat tab'i asyar wal khairu jami'an. Ya. Wa idza tahaqqaqa nalikane menjadi jelas apa annal akhlaqal hasanah. Akhlak yang baik ikut taratan terkadang takunu bitab'i karena ada watak yang bersifat fitrah pemberian. Wal fitrah ada. Wa taratan dan terkadang takunu bi'atiyad dengan pembiasaan af'al al-jamilah. Lalu terkadang watoratan bimusyahadah. Musyahadah tadi saya katakan membentuk lingkungan. Arbabil fa'al al-jamilah. Berada dalam lingkungan, milieu ya, yang betul-betul baik. Itu juga akan bisa melakukan bentuk perubahan terhadap perilaku dan akhlak. Wa musahabatihim, berteman. Makanya membentuk lingkungan itu menjadi penting, karena dia akan membangun jiwa kita juga. Akan menjadi salah satu faktor unsur ya, dimensi yang bisa mempengaruhi terhadap jiwa kita ini. Anda ada di lingkungan kantor A, B itu berbeda nanti ya. Di lingkungan sekolah itu akan berbeda. Makanya lingkungan itu surok, lingkungan itu bisa mencuri terhadap hati kita, mencuri terhadap akhlak kita. Kita tidak terasa tiba-tiba berubah, gitu ya. Itu namanya surokun. Fa'inna taba'a yusraku minat taba'i. Bahwa watak itu dia bisa keluar dari watak yang positif ya. Saling mencuri, gitu. saling mengisi, saling bisa memberikan pengaruh tadi itu. Ya awalnya mungkin menganggap, ini ngomong ini dorok lah, ngomong ini kapi. Asal yang orang merasakan. Nanti itu sesuatu yang ulang itu akan menjadi biasa. Lalu bisa meningkat lagi.
Awalnya mungkin hanya sekedar gasak, meminjam dulu, suka meminjam. Akhirnya kemudian dia memakai tanpa bilang, nanti dikembalikan lagi. Lama-lama nanti hal itu yang menjadi biasa. Sehingga melakukan perbuatan jelek itu tidak merasa sebagai kejelekan. Paham ya? Oh, itu yang kalau sudah menjadi watak itu berbahaya. Ngomong buruk, ngomong jelek, berbuat buruk itu lalu dianggap menjadi sesuatu yang biasa. Makanya kalau ada sesuatu yang tidak baik, segera perbaiki sebelum dia menjadi kebiasaan. Anda melihat anak IDW atau anak siswa kita yang tidak benar itu langsung arek ngobrol anang karo itu sendirian, langsung tegur saja, tidak boleh kamu harus bisa. Itu ya, dari semua aspek. Anak kita juga begitu. Duduk, mamanya dia nggak sopan, langsung tegur saja. Artinya diperbaiki. Ojo sampai itu saya merasa itu hal yang biasa, gitu ya. Karena itu mulai biasa nanti akan terus. Jadi awal sesuatu yang tidak baik ketika dibiarkan, maka dia akan menjadi sesuatu yang awalnya tidak baik. Bagi dia mungkin tidak lagi merasa sesuatu yang tidak baik. Karena sulok tadi. Lingkungan dia akan bisa mencuri. Yasriku minat tabi asyar wal khairi jami'an. Paman tawaharat fi haqi al-jihadus salas tadi ini tarotan atau jadi memang ada watak itu ada watarat takunu bi'tiyadin, ada pembentukan karena proses pembiasaan, ada proses lingkungan tadi musyahadah biar babil kaul. Kalau orang bisa punya berada di lingkungan, berada di posisi yang tiga, wataknya banyak di sapi, di lingkungan yang baik, ya toh, lalu dia membiasakan kebaikan, itu pasti bagus. Ya, pasti baik. Tapi yang sudah kadung tidak baik, apakah bisa dirubah? Bisa, gitu ya. Cuman tentu lebih sulit. Gitu. Ya tadi itu harus dibangun dengan lingkungan, harus dibangun dengan pembiasaan, gitu ya. Uang nek biasa ngelombrot ya. Oke endang-endang lakoni. Biasanya ada orang yang lelet ya. Lelet itu lakoni sembarang itu enggak baik. Sofa. Itu biasanya ya anaknya untuk nurun mana gitu. Jadi ada bisa karena at-tabi'i tadi apa wata, bisa karena tarotan ini. Waman kana ridhalan bitabi'i wattafaqalahu quranasu ta'alamu minhum wa tayassarat asbab syarr. Lingkungan yang buruk ya akan menjadi buruk. Makanya kadang kita ini sondok miris ya, sondok positif, gelisah teruslah. Kalau melihat sekarang banyak munculnya tempat-tempat nongkrong anak-anak, ya, sehingga itu menjadi sesuatu yang tingkat pengaruhnya itu akan menjadi sangat besar. Terus nongkrong, lali waktu, tak belajar, tak apa, lali sholat isu pasti ini, macam-macam. Ya, sehingga kalau bisa memang rumah kita itu ya surga, harus jadikan surga. Surga itu tidak harus yang rumah yang bagus, tidak. Menyapa lah. Problemnya apa? Problemnya di sini. Kita ini dekat tapi jauh. Kita ini edet tapi atau jarang komunikasi. Gitu. Seneng dulu apa? HP, seneng ini. Anak kita kurang kita sapa. Anak itu jadi HP kan enak. Padahal untuk menikmati anak itu ya. Akibatnya arek gak anak saya ngajak ngomong yang boleh kocok ngomong kan. Akibatnya dia tidak merasa ini ya tidak. Ya jangan kok tidak boleh lihat TV ya HP gak apa-apa, tapi ada batas dikasih penjelasan dikasih. Sehingga dia tidak melakukan hal yang salah kaprah. Nah itu karakter itu tadi ya. Makanya kalau di pondok itu jauh lebih. Karena energi positifnya itu akan surat tadi itu ya. Ada dengan konjon itu akan nyambung-nyambung. Sing gak doyan mangan biasanya, sing angel mangan ketemu koncone no pondok itu doyan mangan. Padha entekno sebuah gitu.
seneng gitu, sehingga sering malas jadi kepingin jadi kepingin. Makanya kalau pulang kenapa orang tua lu mengeluh, wah ini rumah ini mungkin pak ini kok dapuran boe wai sholat wai ki orang yang tandang gitu ya, ya susah, paham ya. Boleh orang ngeluh rumah anak lu tuh kok betul dengan siapa dulu pak E, pak E boe ya, lingkungan ya. Kalau di pondok bangun dia, nggak ada yang, ya karena tadi nih energi positifnya terus dia apa menular, tadi istilahnya itu surok, dia bisa mempengaruhi, bisa mencuri terhadap terkait dengan tadi. Oke ya, jadi kesimpulannya akhlak yang baik itu bisa tiga kemungkinan kondisi yang mempengaruhi. Satu bisa karena watak atau fitrahnya memang dia punya, lalu yang kedua karena proses pembiasaan, yang ketiga karena proses lingkungan ya, lingkungan untuk membentuk musyahadah itu. Makanya jejak sowan oleh kiai itu penting juga. Dulu saya dengan bapak itu, mbah itu, ada kiai gitu saya diajak datang. Dulu termasuk Kiai Mustain, Mustain Nomlir Kerso, kiai dari langitan, dari mana datang. Saya biasanya diajak, nah, kiainya istirahat di kamar, pas pijat itu saya disuruh masuk, dijak masuk terus dimintakan doa. Paham ya? Penting itu. Mana dijak ngemol doa. Ya, tahu ngemol. Jangan di pasar malam terus akhirnya jadi gasing. Ngunger ya. Jangan makom gitu lah ya. Tapi sering-sering nanti jadi sarjana kuburan nanti ya. Jangan makom ini dulu tokoh ini difahamkan. Tapi ya tetap tidak mengantuk kalau jajan itu ojo kuburan tok ora kayak jajan. Proses ini sangat berpengaruh bekas, terutama anak kecil-kecil, tingkat SDM itu ya, itu dibangun itu. Memori saya itu masih sangat ingat betul itu. Sejak nunggu kiai. Yang saya itu kalau datang karena ada torikotnya di sana di daerah dekat Brangkal. Mat saya itu namanya Lumber, Lumber. Di daerahnya ayahnya Fakih itu. Fakih itu masih di sana. Mas namanya Lumber. Ada torikot cabangnya Rejoso itu. Kalau datang saya ajak ke sana. Niki anu Kiai Mustain kata ya saya. Ini anak kula itu nggak nomor sakit mondok ten Jombang. Oh iya, iya. Saya cuma lihat kayak gini, wah enak ya jadi Kiai dipijiti terus ya. Jadi saya kepingin jadi Kiai. Karena pijetnya tadi. Jadi akhirnya terkenang itu. Betapa ini. Jadi harus kita investasikan dulu anak kita. Kita ini seneng nggak boleh kiai, seneng nggak boleh kebaikan, ya. Kemudian disuruh dungano, disuruh datang. Terus kita harus kayak Isra Dewi itu punya keinginan kuat, gitu, punya keinginan kuat. Jadi kalau dulu bapak itu cuma kepingin gini dos, ngaji di ramutan itu, kalau nek aku mati ono sing dungan, itu dos. Ono sing kayak Fatihah aku ono sing dungan. Muga-muga awakmu kok iso ulang ngaji semua. Kemarin saya di politik suruh berhenti. Akhirnya kok kayak politik. Akhirnya. Kalau nggak leren saya nggak bisa punya pondok itu. Di awal-awal dulu ya. Akhirnya. Suruh ngaji ya. Jadi politik ya rebutan pasang gambar atau isinya. Ya. Nunggu nih wit dulu kayak gitu. Tahu? Ya kalau jadi calon kan harus mejeng lo pinggir jalan. Ngeler rai ya. Apa? Ngeler itu apa? Betul tampang.
Ya artinya resiko lah pilihan seperti itu. Nah itu penting untuk membangun itu. Kita sepele ya, jadi membiasakan untuk datang. Nah, itu diperlukan karena itu menjadi apa? Menjadi proses pembiasaan yang terkait dengan. Jadi teknologi itu penting, tapi harus kita manfaatkan, gitu ya. Jangan sampai teknologi itu lalu mengalahkan hal yang menjadi bentukan yang baik, yang bagus. Itu saya kira sangat menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang kemarin saya ceritakan, ya saya masih ingat semuanya lah, gitu ya. Jadi kalau Bapak itu sukanya ngasih makan, jadi kalau ada tamu itu pasti disuruh makan. Tapi yang geleput itu ya ibu itu nggak pernah tahu pasar itu iya kan satu-satunya pasar ya, belum ada Lijon juga belum ada. Apa Lijon? Eh? Ya kalau sekarang kan sudah banyak keliling itu, termasuk tahu bulat barengan keliling semua. Tahu bulat iya nih ya no pasar kan gitu ya, tuku modern blek kamu suruh makan. Ngono iku kok api dalam pikiran saya itu mancep gitu loh. Oh itu masa gitu serangan itu bapak itu makan. Jangan makan itu gak delok itu bapak itu. Nah anak itu kok gitu sebenarnya non delok gini kok seneng gitu lihat anak ibu kumpul makan. Saya itu kalau disuruh pulang karena kan jauh ya, anak itu sudah mondok kafe itu. Kalau tidak pulang-pulang itu marahnya bukan main. Bapak itu sekali marah di mana saja muring gitu ya. Tapi barbar. Si dulu kamu cek kok ketemu ya. Mungkin seneng aja mangan cuma segini. Tapi ya akhirnya memang kuat ya, orang begitu itu biasanya lebih sehat, muring dol. Tapi nek wong sok menjaga tidak kadang ya muringnya dimpet itu bisa sudah diudun gitu ya. Ya bapak dulu itu orangnya tapi karena ikhlas saja gitu ya, ikhlas itu kan kadang nggak mikir wong liya itu betul-betul ngopo gak kan gitu, dia niatnya kan api lah niat, tapi itu ikhlas tadi. Nah itu yang menjadi kebiasaan. Apa sih anaknya akeh? Didik. Oh, mau nak mana ini? Video berapa deh? Oh, iya, akeh mah. Rasaku cek cilik metu mana. Rui cilik isole. Wah ini berapa nih? Oh papat ya. Kita gak pati daya ini tapi ya mentes tas ya. Bifa'na bibarakatihim wahdinal khusna